وبارك لنا فيما علمتنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita terus bisa berada dalam majelis ilmu, terus berada dalam kebaikan-kebaikan yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah sehingga dengan kebaikan-kebaikan tersebut Allah ridha kepada kita dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa hadir di majelis ilmu ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan tanda sayangnya kepada kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, dengan kelemahan kita menghadirkan dalam suasana yang hujan dari subuh gitu ya. Nah, dari subuh tadi hujan, saya pun tadi pergi nggak karena mantelnya masih dibawa banjir, belum balik lagi ya. Jadi alhamdulillah dengan keadaan seperti itu sampai juga kemari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para keluarga, tabi'in, tabi'in, pada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Semoga dengan memperbanyak salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wasalna ila al-qa'idah ats-tsaniyah, sampai kita kepada qaidah ats-tsaniyah. Sedikit kita murajaah, refresh kembali yang kemarin kita sudah pelajari. Salah satu kemarin agar bisa dikategorikan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikategorikan orang nanti yang mendapatkan al-faizun. Ada 5 kemarin. Masih ingat Ustazah? Awalan akhdhul mal bihaqqi, yaitu mendapatkan harta dengan cara yang benar. Tsaniyan infaqul mal bihaqqi, setelah itu kita cara menyalurkan menginfakkannya itu dengan cara juga yang benar. Yang ketiga tsalisan, ya masyaallah, rabi'an ijtinabul maharim, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa khamisan akhiran ayyaf'alu al-mandubat, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah. Karena seperti yang kita sampaikan kemarin, sunnah ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi sifatnya tidak terlalu tegas. Nah, kalau wajib nih tegas, langsung konsekuensinya siapa yang meninggalkan sholat misalnya langsung diazab atau mendapatkan dosa. Tapi kalau al-mandubat ini emang perintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terlalu tegas. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita sebenarnya. Jangan sepele kepada perkara-perkara sunnah. Selanjutnya kemarin yang kita sudah membahas kaidah awal, yaitu kaidah pertama, prinsip pertama. Apa yang kita bahas pekan yang lalu?
Wa qulu linnasi husna. Masyaallah. Gimana prakteknya? Ada aman kira-kira? Insyaallah. Gitu deh. Berusaha bagaimana ya, mungkin kalau belum bisa hari ini kita terus berusaha sampai kita bisa melakukan apa? Wa qulu linnasi husna, kepada siapapun, terutama yang seperti yang kemarin yang diutamakan, yang sering orang terlupa, ya sering orang itu istilahnya menyepelekan. Yang pertama kepada ghairul muslimin, pada orang-orang di luar Islam. Yang kedua kepada al-walidain, yaitu kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga yang sering dilupakan atau sering terjadi, ya istilahnya lewat batas, yaitu kepada istri, ya, pasangan atau istri atau suami. Yang keempat kepada al-walad, yaitu anak juga. Yang terakhir adalah kepada orang peminta min as-sa'ilin, ya, orang-orang istilahnya strata bawah, ya, cleaning service, tukang parkir dan segala macamnya. Kadang-kadang kita suka marah-marah. Yang istimewanya di Kota Langsa ini tukang parkirnya di mana-mana ada, dan orang perempuan. Nah, kalau di tempat-tempat lain jarang kita temukan, tapi kalau di Langsa nih perempuan ya. Kadang-kadang perempuan ini sering-sering dimarah-marah kadang-kadang. Padahal ibu-ibu itu udah bagus-bagus, ya kan? Begitulah. Ya, untuk menjaga agar bagaimana bahasa kita, lisan kita ini dijaga. Ini yang sering disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh apa? Amsik hada. Ditunjuk kepada lisan untuk menjaga seseorang itu, ya, daripada perbuatan-perbuatan buruk atau perkara-perkara yang buruk, yaitu adalah menjaga lisan. Ustaz sudah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada al-qaidah ats-tsaniyah, yaitu kaidah yang kedua, prinsip yang kedua. Ini sangat luar biasa, ya. Ya, buku ini yang dikarang oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil ini luar biasa. Dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, ingin menunjukkan apa? Menunjukkan kita sudah ada pedoman. Kita sudah ada prinsip. Apalagi hari-hari kita baca Al-Qur'an. Maka beliau ingin mengupas apa? Agar bagaimana kita nih berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu Qur'an. Ya, karena khuluquhu Quran. Akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Al-qaidah tsaniyah, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Insyaallah. Apa yang tergambar dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini? Apa yang tergambar sana? Ya, insyaallah. Ya, sesuatu yang kita senangi ternyata belum tentu baik. Sebaliknya, sesuatu yang tidak kita suka dan kita benci ternyata belum tentu buruk bagi kita. Mungkin ada kebaikan. Masyaallah. Hadhihi qa'idatun 'azimatun laha atharun balighun fi hayatil ladzi wa'anha. Wahtadu biha bihadaha. Qa'idatun laha silatun bi ihda usulil imanil 'azimah. Ala wa huwa al-iman bil qada wal qadar. Jadi ini adalah prinsip yang agung yang memiliki dampak mendalam, ya, pada kehidupan orang-orang yang memahaminya dan dibimbing olehnya. Wahtadu bihadaha. Prinsip ini, ya, qaidatun nasiratun bihda usulid.
Prinsip ini berkaitan dengan salah satu prinsip besar iman. Ya, usulul iman al-azimah. Yaitu apa? Al-iman bil qada wal qadar, yaitu iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak boleh tidak, ya. Tidak boleh tidak, artinya apa? Artinya iman kepada qada dan qadar ini tidak boleh susut sedikit pun. Kalau ini bermasalah, ya, iman kepada qada dan qadar ini bermasalah, maka iman kita akan bermasalah. Nyambung dia ini, ya. Wa tilkum al-qa'idah hiya qawluhu ta'ala fi suratil Baqarah fi siyaqil kalam 'anil fardil jihad fi sabilillah. Ya, dalam ini Allah Subhanahu wa taala ini mengambil potongan ayat tadi yang kita baca tadi yang di awal adalah ini ketika Allah Subhanahu wa taala memakai tentang fardu jihad, tentang diwajibkan untuk berjihad fi sabilillah. Kita bayangkan Ustaz sudah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hari itu, ya, hari itu tidak difardulkan jihad, mungkin hari ini kita belum bisa merasakan Islam. Ya, kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memikirkan orang di Mekah dan di Madinah saja, ya, habis itu ketika dia intimidasi oleh musyrikin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diam saja, mungkin hari ini hanya ratusan atau ribuan saja orang memeluk agama Islam. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Setelah kita ketahui seperti apa yang disampaikan tadi, belum tentu apa yang tidak kita senangi atau yang kita benci tadi adalah wa huwa syarrul lakum, itu tidak baik bagimu atau keburukan bagimu. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala belum tentu apa yang menjadikan apa yang kita suka itu adalah baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala tutup firman Allah Subhanahu wa taala dalam ini dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih tahu daripada kita. Kita ini enggak tahu apa-apa. Hanya sekedar melihat apa yang ada di realita saja, tapi kita enggak tahu apa yang terjadi masa akan datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini kunci ini. Kunci sama kita apa? Untuk kita ini terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Istilahnya kalau kita bisa bilang, ya, kalau bahasa kita ini apa? Jangan sok tahu. Ya kan? Jangan sok tahu, ya, gitu. Padahal kita ini enggak tahu. Wa hadzal khairul mujmal fasarruhu qawluhu ta'ala fi suratin nisa fi siyaqil hadits an mufaraqatin nisa. Juga Allah Subhanahu wa taala singgung apa? Dengan di firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Tentang apa? Tentang mufaraqah, tentang perpisahan. Istilahnya apa? Terjadi perceraian atau perpisahan sebelum cerai ada pisah. Ada juga. Ya, pisah dulu, ya kan? Enggak cerai, tapi pisah gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira.
Tetapi jika kamu tidak menyukai mereka, fa in karihtumuhunna, ya, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menyertakan banyak kebaikan. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ya, ada suatu masa, ada suatu ketika, mungkin suatu keadaan segala macamnya di antara suami istri ini ada cekcok. Ya kan? Ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah. Macam masalahnya. Ada kadang-kadang masalah sepele. Gara-gara milih sepatu udah berantem. Milih sepatu udah berantem. Masalah kadang-kadang masalah sepele dibesar-besarkan. Ada emang masalahnya emang besar. Dan segala macamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan pesan apa? Ternyata belum tentu ketika kita benci kepada seseorang itu keburukan. Padahal di dalamnya Allah Subhanahu wa taala banyak menyertakan kebaikan-kebaikan kepada orang itu. Jadi ingin menunjukkan apa? Kepada siapapun kita nih nggak boleh benci-benci gitu, mana ya kan? Bisa jadi orang kita benci nanti orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita suka, ya kan? Istilahnya jadi bestie. Dulu waktu kawan-kawan jadi berantem aja gitu kan, tiba-tiba terakhir jadi bestian dan segala macamnya. Wa qawluhu ta'ala khairan katsiran, ya. Kebaikan itu berlimpah, menjelaskan dan mengklarifikasi kebaikan yang disebutkan dalam ayat Baqarah yang merupakan ayat pertama kita bahas pada diskusi ini. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam hal tersebut. Ahlan wa sahlan. Wa ma'na al-qaidah bil ikhtisar, jadi secara singkatnya dijelaskan oleh Syekh Omar ini, annal insan qad yaqa'u lahu syai'un min al-aqdar al-mu'allah allati tukarrihu nafsuhu farubbama al-jaza' aw asabahu al-hazan wa dhanna anna dhalika al-maqdur wa huwa ad-darbatu al-qadiyah 'ala amalihi wa hayatihi fa idza bidhalika al-maqdur yusbahu khairan 'ala al-insan min haitsu la yadri. Seseorang mungkin mengalami nasib buruk, nasib yang tidak dia sukai, ya. Dan dia mungkin menjadi tertekan atau sedih, ya. Jadi tertekan atau sedih, asabahul hazan, ya. Berpikir bahwa nasib ini adalah pukulan terakhir bagi harapan dan hidupnya. Tetapi kemudian nasib itu ternyata baik bagi orang tersebut tanpa ia sadari, min haitsu la yadri. Jadi ingin dikatakan apa? Bahwa belum tentu apa yang terjadi hari ini yang membuat kita sedih, yang membuat kita tertekan dan segala macamnya itu ya pukulan terakhir bagi kita. Tapi belum tentu, ya. Ada nanti kebaikan-kebaikan yang datang yang tanpa kita sadari. Banyak contoh-contohnya. Seperti yang kemarin kejadian banjir kemarin. Kalau orang melihatnya apa segala macam. Tapi kalau kita melihat hikmahnya, hari ini Ustaz-ustazah banyak orang yang minta banjir lagi. Allahu Akbar. Terutama di Tamiang. Maunya banjir lagi lah katanya. Ya kan? Kalau bagi orang lain sebagainya kan, nggak mau banjir lagi. Tapi ada orang minta banjir lagi. Karena apa? Bantuannya luar biasa Pak Ustaz katanya. Kalau kemarin tuh nggak payah masa-masa katanya gitu. Dan sekarang Masya Allah. Padahal musibah yang hari itu mungkin ketika hari kejadiannya itu nggak mau orang lagi. Ada banjir. Tapi setelah itu mau minta lagi banjir. Gitulah Allah. Wal sahih kami insan sa'a fi syai'in zahiratul khair. Ya. Ada sebaliknya,
berapa banyak orang yang berjuang untuk sesuatu yang tampak baik, ya. Bahkan apa? Mati-matian dia untuk mendapatkan serta mengorbankan apa yang berharga dan bernilai demi mencapainya hanya untuk mendapati bahwa kenyataan yang sering terjadi itu adalah apa yang tidak diinginkan. Ada orang ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT, dia menyangka sesuatu itu baik sehingga dia berkorban mati-matian. Contohnya bang, ada seseorang laki-laki, ya ustaz mungkin ya, dia berkorban mati-matian ingin mengejar orang yang dia sukai. Korban beli ini, beli hadiah, dibeliin laptop, dibeliin HP iPhone 13, ya kan? Dan segala macam korban dia. Dia menyangka sesuatu itu akan baik kalau didapatkan. Ternyata apa? Di balik itu ternyata banyak orang yang kecewa. Innaka idza tamalta ayatain kalimatain al-ula wa thaniyah wajadta anna al-ayah al-ula allati tahaddathat an fadl al-jihad tatahaddatsu an alam al-badani wal jismi qad yuhibbu al-mujahidin fi sabilillah. Kalau kita melihat ayat pertama dan ayat kedua tadi, ayat pertama tentang jihad, yang kedua tentang apa? Tentang tidak suka kepada pasangan dan segala macamnya, ya. Kalau kita lihat yang pertama itu fardul jihad, yaitu tentang akhirat atau dunia? Akhirat. Sedangkan yang kedua dunia. Sama-sama sakit enggak? Kalau perang itu sakit enggak? Sakit. Kalau perpisahan antara suami dan istri, sakitnya? Gitu, sama-sama sakit, ya. Satu perkara akhirat, satu lagi perkara dunia, ya. Kalau perang kan bisa terluka, putus tangan, ya kan, putus hidung, putus kuping dan segala macamnya. Ya, kalau perpisahan apa? Mainnya itu di mana? Kena psikologisnya, ya kan? Kena psikologisnya. Jadi apa nanti? Istilahnya kalau bahasanya apa? Trauma, ya kan? Trauma mau melanjutkan berkeluarga gara-gara pernah berantem sama suami. Dan jika kita merenungkan ayat tentang jihad, Anda akan mendapatkan ayat ketika suatu ibadah, yang satu lagi tentang duniawi. Oleh karena itu, kita dihadapkan pada sebuah prinsip yang menambah berbagai kondisi keagamaan dunia dan fisik serta psikologis. Kondisi yang hampir tak terpisahkan dari siapapun dalam kehidupan ini. Nah, jadi ada kejadian-kejadian yang mungkin ini akan berdampak kepada akhirat. Satu lagi kepada duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Pada keadaan yang lemah, fi kabad. إذا تبين هذا فاعلم أن إعمال هذه القاعدة القرآنية في الحياة من أعظم ما يملئ القلب طمأنينة وراحة. Jika ini sudah jelas, maka ketahuilah bahwa menerapkan prinsip Al-Quran ini tadi, qaidah Qur'aniyah ini tadi, ya, dalam kehidupan adalah salah satu hal terhebat yang mengisi hati dengan ketenangan dan kenyamanan. Kalaulah seandainya kita sudah berprinsip dengan prinsip yang tadi, sesuatu yang
kita tidak senangi, yang kita tidak sukai, belum tentu buruk. Sebaliknya, sesuatu yang kita sukai, ya kan, kita cintai, belum tentu baik. Nah, jadi kalau prinsip ini sudah kita pegang, satu lagi ditambah dengan apa? Sesuatu itu akan disimpan oleh Allah SWT, di belakang itu ternyata banyak kebaikan. Fa in takrahu fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Banyak kebaikan-kebaikan. Jadi kalau perkara dunia, perkara akhirat tidak ada bedanya. Kalau kita berpegang pada prinsip ini tadi, ya, pegang pada prinsip ini tadi, maka ini akan mendatangkan apa? Ketenangan dan kenyamanan. Kita akan selalu bisa tersenyum dengan keadaan apapun. Baru aja berantem dari rumah, kok nggak ada wajah-wajah istilah kalau orang berantem kan gimana rasanya? Murung wajahnya dan segala macamnya. Kalau sudah biasa saja, kalau orang banyak cerita tentang habis berantem, jarang mereka bisa tersenyum. Tapi kalau orang-orang berpegang pada prinsip Quran ini tadi, qaulihi ta'ala ini tadi, dia akan bisa tersenyum. Kenapa? Tenang hatinya. Apapun keadaan yang dia hadapi, dia tidak ada masalah. Yang penting apa? Dia tidak jauh dari Allah. Allah. Apapun kondisi yang ia hadapi, ya, dia akan mengatakan alhamdulillah. Karena dia yakin itu tadi ada kebaikan-kebaikan yang Allah SWT mungkin sembunyikan sehingga dia hari ini bisa menghadapi hal seperti ini. Yang penting apa tadi? Yang penting selalu bersama Allah dan terus sama Allah. Berarti sudah selesai nih. Ya, kalau Ustaz-Ustazah ya, sudah selesai kita ceritakan tentang perkara ini. Kalau sudah dipraktekkan berarti sudah selesai belajarnya. Praktiknya yang susah ya. Makanya saya bilang tadi, kalau sudah bisa dipraktekkan hal ini, yang bisa terjadi ini, ya, berarti Ustazah sudah selesai. Tinggal masuk surga aja. ولو قبلنا قصص القرآن وصفحات التاريخ أو نظرنا في الواقع لوجدنا من ذلك عبرا وشواهد كثيرة لعلنا نذكر ببعض منها عسى أن يكون في ذلك سلوة لكل محزون وعبرة لكل mahmum. Kalau kita lihat dari kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, baca dalam kisah-kisah Al-Quran, ya kan, wasafahatut tarikh. Kalau kita baca buku-buku di halaman-halaman tarikh ini apa? Sejarah. Ya, kita buka halaman sejarah. Au nazarna fil waqi, atau kita lihat fakta hari-hari. Ya kan? La wajadna min dzalika ibran wa syawahid. Kita akan melihat, kita akan menyaksikan langsung bagaimana kejadian-kejadian tersebut bisa mendatangkan ibrah, ya, bisa mendatangkan pelajaran bagi kita. Harapannya di dalamnya akan ada penghiburan bagi setiap orang yang berduka dan pelajaran bagi setiap jiwa yang bermasalah. Yang suka-suka sedih, ya, bilang Syekh Umar ini berarti jiwanya bermasalah. Tapi kalau nangis itu nangis karena Allah, wah, di dalam sujud itu baru mantap. Ini sujud Pak Ustaz, nangis dia Pak Ustaz. Lama kali sujudnya nangis. Rupanya untuk perkara baru putus sama cowoknya. Nangisnya bukan karena Allah, tapi karena sudah tadi. Ya kan? Tapi itu wajar. Kalau kita misalnya berjihad, perang kita ke Palestina, kita nangis di sana. Nangis karena apa? Karena putus tangan. Atau putus telinga, nangis kita karena sakit, biasa, wajar. Kalau kita berpisah sama suami istri dan segala macamnya tadi, ya kan, kita sedih, itu wajar. Tapi yang diinginkan apa? Tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi saya bilang tadi, orang itu akan bisa kembali tersenyum kalau dia yakin dengan prinsip ini tadi, prinsip Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Ya. Ini dikasih contoh sama Syekh, ya. Ada beberapa contoh. Salah satunya kisah
qasas ilqa'i Ummi Musa liwalidiha fil bahar. Ada kisah cerita tentang Ummi Nabi Musa. Siapa? Ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa di sungai atau ini? Bahar. Bahar lautan. Kalau nahar baru sungai. Yang kita ketahui di sungai Nil atau di lautan? Lautan Nil. Sungai Nil. Kenapa di sini dibilang bahar? Wallahu a'lam. Yang tahunya kita. Kenapa? Terbayang kita kalau di Mesir itu adalah ujung daripada sungai Nil, dekat dengan lautan. Ternyata kalau kita lihat sejarah dan kita pergi ke sana langsung, ya, banyak kerajaan-kerajaan Firaun itu emang dilintasi daripada sungai dan masuk ke laut. Artinya Pak, dari sungai ini ke laut, nanti masuk lagi ke sungai lagi. Dan kalau kita lihat itu di video-video, ada orang yang ya mencoba melintasi sungai Nil. Kan sungai ini sungai terpanjang di dunia. Gimana keadaannya? Ternyata awal-awalnya itu warnanya warna sama seperti sungai Tami yang hari ini. Warnanya kayak sanger gitu. Ya, sanger gitu kan. Tapi ujungnya dari dekat-dekat sama Mesir tuh di sungai Nil. Kalau kita pergi ke Mesir, kita akan mendapatkan jernih. Sampai menyatu dengan laut. Apakah di situ yang dikatakan al-bahraini yaltaqiyan? Ada yang mengatakan itu, disitulah tempat pertemuan dua laut. Tapi ada yang mengatakan tidak. Ada nanti tempat, ya kalau kita lihat video ada yang melihat emang terpisah tuh dua laut. Ada yang warnanya agak lain dan macam. Walaupun di situ tadi emang beda. Kalau kita pergi ke Tamyang pun beda juga. Ketika air sungai itu datang sama air laut, enggak bersatu langsung dia. Ada beda gitu kan, nih air sungai dan segala macamnya. Dan kalau kita minum tidak asin. Itulah kuasa Allah SWT. Kalau kita melihat ini, kata Syekh, apa yang dirasakan Ummi Musa waktu hari itu, ibu Nabi Musa hari itu, sesuatu yang sangat tidak ia senangi, tidak ia sukai. Karena apa? Dihanyutkan di lautan atau sungai tadi, ya, ditemui oleh siapa? Firaun. Terbayang enggak kalau di awal? Kalau hari ini ada pemerintah yang zalim atau istilahnya raja yang zalim, kita hanyutkan, kita pula ustazah hanyutkan anak ustazah, ya kan? Hanyutkan, dijumpai sama Rasulullah, apa yang terbayang? Habislah. Ya kan? Akan dibunuh, dipenggal dan segala macamnya. Tapi kalau kita melihat, ya, hikmah daripada itu, apa yang terjadi di akhir? Masya Allah. Ibu Nabi Musa ini mendapati apa? Mendapati kebahagiaan yang sangat mendalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca surah Al-Qasas, nangis kita. Nangis kita. Kenapa? Terbayang ketika bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Nabi Musa tadi kepada ibunya untuk disusui. Nggak pernah terbayang. Waktu dihanyutkan itu tadi, nggak terbayang lagi. Nggak jumpa lagi sama Nabi Musa. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Nabi Musa tadi kepada ibunya tadi, sehingga apa? Tidak dapat disusui oleh siapapun kecuali ibunya. Allahu Akbar. Maka wa lita'lamu anna wa'dallahi haqq. Ya. Itu apa? Untuk apa? Untuk menerangkan, untuk menjelaskan bahwa anna wa'dallahi haqq, yaitu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ditepati. Ya, salah satunya untuk mengembalikan kebahagiaan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, dan apa? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tinggal kita yakin saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini usul iman kepada qada dan qadar tadi. Sampai apa?
Sampai Allah sampaikan lagi, diulang lagi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian nggak tahu apa-apa, ya. Kalian nggak tahu apa-apa, jangan sok tahu. Allah itu lebih mengetahuinya. Allah. Kemudian yang kedua kisah Nabi Yusuf. Fi qissati Yusuf alaihi salam, tajidu anna hadhihi al-ayah muntabaqatun tamamul itsbaq. Ya, kalau kita lihat kepada kisah Nabi Yusuf gimana? Dipisahkan sama Nabi Yakub alaihi salam. Lagi senang-senangnya, lagi imut-imutnya Nabi Yusuf, suka cerita dan segala macamnya kan. Harus apa? Harus terpisah sama ayahnya. Sampai Nabi Yakub itu sedihnya itu sampai penglihatannya itu kabur. Kalau bahasa kita buta, katarak dan segala macam. Tapi apa yang terjadi? Allahu Akbar. Seiring berjalan waktu kan kalau kita baca surah Yusuf itu kan selesai. Sampai nanti apa? Nabi Yusuf dijumpakan dengan ayahnya kembali. Sampai diduduki ya. Fadkhulu Misra insyaallahu amin. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Dan situlah masuk takwil daripada apa? Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban. Inni ra'aituhum li sajidin. Ada 11 bintang ya kan? Ra'aituhum li sajidin. Di situ sujud semuanya. Nabi Yusuf tadi mengangkat ayahnya kepada tahta kerajaan tersebut. Masya Allah. Apa didapati? Keindahan, kebahagiaan. Kalau seandainya mungkin tidak dipisahkan Allah SWT, nggak tahu apa terjadi. Tapi perjalanan yang panjang tersebut meninggalkan pelajaran ibrah yang sangat luar biasa. Ingin dikatakan apa? Tenang saja, sabar saja ya Yakub alaihissalam. Sampai terjadi akhir apa? Dikasih baju ya. Baju Nabi Musa disuruh cium. Asbab itu tadi yang mengembalikan penglihatan siapa? Allah, bukan baju itu tadi. Tapi asbabnya tadi kan. Ini Yusuf. Inni wajadtu fi Yusuf. Laula an tufannidun. Masya Allah. Sehingga hari itu mendapatkan kebahagiaan. Apa saudara-saudara yang tadi semuanya sujud. Minta maaf kepada Nabi Yusuf. Masya Allah. Ini kan pelajaran yang sangat luar biasa dari kisah-kisah Al-Quran. Lalu selanjutnya dalam Quran juga masih tamal fi qisatil ghulam alladhi qatalahu al-Khidir. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, kita akan menemukan ada pemuda yang dibunuh Nabi Khidir. Dibunuh Nabi Khidir ketika perjalanan sama Nabi Musa. Dibunuh. Kenapa dibunuh? Terkejut Nabi Musa kan? Dibilang, suruh sabar. Inilah istilahnya mengatakan apa? Sabarnya kita nih, sabarnya manusia ini setipis tisu. Tisu tipis kan? Itu tadi. Ya. Nabi Musa kan diuji itu. Karena apa? Karena sempat mengatakan beliau ini adalah orang yang paling alim, ditegur sama Allah. Itu mengatakan apa? Kita ini nggak boleh terlalu congkak. Walaupun sepintar apapun kita nggak boleh bilang kita ini paling alim, paling keren, nggak boleh rupanya. Nabi Musa ditegur, dikasih pelajaran. Ternyata sabar dikasih tempo 3 kali. Kalau ada kawan-kawan kita dibilang sabar ya, besok tanya lagi. Sabar ya. Kalau 3 kali tempeleng aja. Maksudnya apa dah? Dikasih waktu 3. Ya, jangan ditempeleng ya. Ngeri kali mereka. Ya, di kisah Nabi Musa tadi, Khidir tadi. Ternyata apa? Fa'aradna ayyubdilahuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi Khidir untuk membunuh pemuda tadi. Kenapa? Karena dua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh. Ditakutkan anak yang tadi ganteng, yang dibunuh tadi anak ganteng. Istilahnya kalau kita bahasa kita hari ini, wajahnya glowing, nggak ada jerawat. Kan gantung dan segala macamnya. Tapi apa? Allah SWT katakan bahaya nih nanti. Anaknya tadi bisa mencelakakan orang tuanya. Maka ingin digantikan dengan apa? Yubdilahuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Yang lebih cerdas lagi, yang pintar lagi,
dan lebih apa? Dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya dibunuh anak itu tadi. Maka Syekh menjelaskan apa? Kam min insanin lam yuqdirullah taala ayyarzuqahu bil walad. Jadi hari ini ingin menyenangkan apa? Orang-orang yang mungkin sudah berumah tangga 10 tahun, 20 tahun, tapi belum dikaruniakan anak. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lain. Memberikan rezeki yang lain. Dan kalau kita lihat, betul tak enggak ustaz-ustazah? Coba ustaz-ustazah perhatikan orang yang belum dikaruniakan keturunan atau anak tadi. Biasanya hidupnya agak makmur. Agak itu yang saya temukan, enggak tahu yang ustaz-ustazah temukan. Enggak, ke ustaz di kampung saya udahlah enggak punya anak, kiri lagi itu. Itu satu nih. Tapi saya belum berjumpa itu. Biasanya kehidupannya agak misalnya mewah, enggak ada mobil dan segala macamnya. Coba ustaz-ustazah lihatlah. Tapi jangan diteropong-teropong lagi ya gitu kan. Jadi sekedar tahu aja gitu. Udah tahu. Ya, ingin dikatakan apa? Lakinnal ladzi la yanbaghi ay yastamir huwal hazan ad-daim. Sehingga apa? Yang diinginkan oleh Syekh ini tadi mengatakan apa? Jangan sampai sedih yang berkelanjutan. Sebenarnya suami istri tadi itu nggak sedih saudara, tapi gara-gara kawannya tadi. Suka kali nanya. Apalagi yang ayah-ayah nih, bapak-bapak nih suka kali. Nggak mantap hati kata banyak kawan. Gitu modelnya. Sehingga apa? Masuk ke dalam jiwanya. Hari-hari kena tanya sama itu ya kan. Tanya sama itu. Sedih dia segala macam ya kan. Jumpa kawan pun nggak berani. Kenapa? Dikasih dulu, kasih kabar dulu 3 kali. Sabar, bilang itu, sabar ya kan. Dilacun aja. Iya, yang buat sedih itu tadi sebenarnya. Dia udah sama istrinya sudah aman mungkin. Ya kan dia berusaha ikhtiar, dia berobat, udah katanya gitu. Dan segala macamnya dia lakukan, tapi belum juga dikaruniakan anak. Ya udahlah, begitulah qadarullah. Qada dan qadar yang dia harus hadapi, ya kan? Bahkan di sini jelaskan apa? Kalau seandainya mungkin orang itu nggak punya anak nih, ya kan? Belum dikaruniakan anak. Nanti dia karuniakan anak, tiba-tiba anaknya tadi jadi bandit. Jadi preman, jadi apa segala macamnya yang menghilangkan muruah dia, kehormatan dia nanti ya kan, jadi jelek reputasinya. Maka dikatakan apa? Alhamdulillah nggak dikaruniakan anak. Tengok anak tetangga hancur-hancur semua Pak Ustaz. Rambutnya kuning, hijau, merah. Oh, 3 warnanya. Apa gerannya nggak tahu udah. Ada yang kayak bulu hijau, ya kan? Bulu hijau. Sapu hijau. Ya. Ada yang kayak macam-macam lah ya kan. Waktu itu lucu-lucu boleh dilihat. Tapi itulah tadi, keren itu dengan pandangan masing-masing. Bagi dia mungkin sudah keren kali, rambut dia pirang tak apa gitu kan. Baik, yang selanjutnya yang kelima, segera ada. Fi sunnatin nabawiyah, ada juga dalam dicontohkan kisah di dalam sunnah Nabi, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antilah katsiratun minha. Lamma matat zawju Ummu Salamah. Jadi cerita Ummu Salamah nih. Siapa yang kenal Ummu Salamah? Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang beriman, orang-orang mukminin tadi. Istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma matat, ya, ketika meninggal Abu Salamah. Berarti suaminya tadi. Dia mengatakan apa? Apa ada orang mukmin yang lebih baik daripada Abu Salamah ini tadi? Ini Abu Salamah ini tadi adalah orang yang pertama hijrah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Teringat satu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting satu sabda. Ya, teringat satu
pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ma min muslimin tusibuhu musibatun taqulu fayaqulu ma amara Allah Ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, serta dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Jadi kalau kita sedih, kalau kita mengalami segala macam musibah, kata baginda Nabi SAW, ma min muslimin, tidak ada seorang pun orang muslim yang mendapati musibah atau terjadi musibah pada dirinya, tusibuhu musibah fayaqulu ma amarallah, dan dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu berdoa apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu ta'ala khairan minha, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Jadi enggak terpikir Ummu Salamah ini tadi akan menikah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, maka dia melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih lagi daripada Abu Salamah, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak pernah terpikirkan sama Ummu Salamah. Inilah penjelasan yang harus disambung Ustaz-Ustazah. Ya, kalau cerita tentang qadar ini panjang. Karena kalau kita baca hadis Arba'in An-Nawawi, ada cerita tentang hadis tentang telah ditentukan qadar dan qadar tadi. Ya, seseorang manusia itu diciptakan dari nutfah, diciptakan lagi. Kalau kita bayan, kalau kita istilahnya menjelaskan hanya satu hadis tersebut, nggak nyambung dengan hadis yang ini. Kenapa? Karena dari kita lahir itu sudah ada takdir yang kita hadapi semuanya, mati dan segala macamnya. Bagaimana dengan doanya tadi? Ya, maka harus disambung. Kadang-kadang ada orangnya tadi menjelaskan tadi nggak tuntas dia, nggak sambung tadi. Sehingga apa? Menyangka apa? Yang sedihnya kan kalau di hadis itu ada orang beramal dengan amal akhirat. Tapi sikit lagi dah mau mati dia, dia beramal dengan amal kafir, masuk neraka. Yang sebaliknya ada orang-orang beramal dengan amal ahlul neraka, ahlul nar. Tapi sikit lagi mau mati dia bertaubat atau beramal dengan, maka masuk surga. Nanti kalau berpikir seperti itu, ya kan, maka orang-orang di terminal, orang-orang di luar mengatakan, udahlah, aku jadi bandit aja dulu. Ya, jadi berpikir yang enggak itu tadi. Maka harus dijelaskan dengan penjelasan yang tam, harus jelas dengan segala macamnya, sehingga apa? Ternyata takdirnya Allah Subhanahu wa taala tentukan ini juga berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Kita berprasangka baik kepada Allah. Kita hari ini jadi orang baik ini berharap apa? Agar dijadikan orang baik dan masuk surga. Ngapain kita berbuat baik nanti kalau kita Allah Subhanahu wa taala enggak sayang sama kita, dicampakkan ke neraka. Jadi seperti itu. Jadi ada ternyata solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketemu musibah apapun yang terjadi, ada doa di situ. La yuraddul qada illa bil doa. Dengan doa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat takdir-takdir yang baik kepada kita, sehingga kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurut zon hambanya. Gitu. Nyambung ke sana ya. Oke. Itu cerita Ummu Salamah enggak berpikirnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu tadi, maka ini harus dihafal doanya. Apapun yang terjadi, sakit karena jatuh dari kereta, pecah kereta kita, hancur, lebur, istilahnya kereta sama truk. Dengan apa? Dengan
nada yang tenang kita sampaikan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Udah hafal semuanya? 1, 2, 3. Khairan minha. Pada yang terakhir, kisah yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh ini ya, dikit-dikit. Sekali lagi ya. Ya, kisah yang terakhir disampaikan adalah fil waqi' pada ya hari-hari kita saksikan atau faktanya kita saksikan ya. Qasas katsirun jiddan. Ya, banyak kisah-kisah yang lain. Uzkur minha anna rajulan qadama ila al-matar. Ada laki-laki dia dengan bergegas berangkat ke bandara. Matar itu bandara. Wa kana wujuhudan ba'da syai', tapi dia lelah. Dia capek. Fa akhadatu naumatun turattibu 'alaiha an aqalla'at at-ta'irah. Dia tertidur ya karena kelelahan dan segala macamnya tadi, sehingga terbang pesawat yang ingin dia tumpangi. Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah beli tiket ini, harganya 10 juta karena mau berangkat ke Jepang, PP. Ya kan? Tiba-tiba datang ke bandara, kecapean tidur, ya kan? Tiba-tiba dikabari pesawat yang kita tumpangi sudah berangkat. Kira-kira sedih atau senang? Nyesal atau enggak? Nyesal kali. Kok bisa lah tidur tadi? Kok bisa lah ini? Kok bisa itu segala macamnya? Kecewa dan segala macamnya kan? Ternyata bang, wa fiha rukabun katsirun yaziduna ala 300. Di situ ada 300 penumpang. Falamma afaqa wa idza bit-ta'irah qad aqla'at qabla qalil. Maka setelah berangkat itu tadi, setelah berangkat daripada penumpang dengan pesawatnya 300 orang tadi, enggak lama daripada itu, ya kan, dengan dia masih sedih dan kecewa dan segala macamnya. Kenapa tidur tadi? Kenapa ini segala macamnya? Terakhir diumumkan oleh tim bandara, ya, panitia di bandara bahwa pesawat yang baru berangkat dengan tujuan Korea telah meledak di udara. Tadi Pak, Jepang ya tadi ya. Tadi saya mau bilang Jepang, tadi dia Korea gitu. Sering nonton drakor apa ya? Pada ke Jepang ya kan, Mesir aja lah, Mesir ya. Biar enak. Tiba-tiba pesawatnya meledak. Orang yang nangis dari nyesal dan segala macamnya, apa yang dia bilang hari itu? Alhamdulillah. Jadi nangis enggak dia? Enggak, jadi nangis. Pulang dia cepat-cepat. Dia peluknya istrinya, anaknya tadi. Alhamdulillah saya selamat. Pesawat yang tadi berangkat katanya tadi meledak di atas udara. Abang pulang dengan selamat jadi katanya tadi. Dengan apa? Dengan senyuman yang manis. Yang pertama tadi, aduh, sedih, kecewa dan segala macamnya, berubah menjadi kebahagiaan. Begitulah. Kayak banjir kemarin ya kan? Hari itu nangis-nangis semua orang kayak mana dan segala macamnya. Terakhir hari ini tak lagi banjir ya. No. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahagia dengan banjir. Begitulah Ustaz-Ustaz yang dimuliakan Allah SWT. Mau pesan apa? Ayat Quran ini sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Sangat penting untuk kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ternyata banyak hikmah. Banyak yang Allah SWT sembunyikan. Ya. Juga sering saya ceritakan kalau di cerita-cerita ceramah khutbah itu saya bilang kalau kita kehilangan kereta, ya jangan sedih. Bilang alhamdulillah. Gimana bilang alhamdulillah kalau Ustaz hilang kereta? Nggak bisa gitu kan? Nggak tahu mungkin Allah SWT pengen apa? Selamatkan kita dari terabak, dari ya kan? Ya kan?
Kita kita naik kereta itu tiba-tiba ada truk. Kita nggak ini sama dia, nggak ada ganggu-ganggu, bagus-bagus kita jalan di sebelah kiri, paling pinggir pun dekat sama garis putih, iya kan? Nggak tahu kita ada truk dari mana belakang, dari depan segala macamnya. Banyak kisah-kisah seperti itu. Maka apapun yang terjadi, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Yang kita senangi belum tentu baik bagi kita, yang tidak kita senangi atau kita benci belum tentu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita nggak tahu apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Yang penting apa? Ini yang penting. Yang penting kita terus bersama Allah. Walaupun kita mati nggak ada masalah, karena kita tetap sama Allah. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, sebelum naik kereta itu baca doa, ya, hadirkan diri bersama Allah. Gitu tadi, jangan sombong, mentang-mentang udah pada jumping, ya kan? Nggak pernah doa lagi, nggak pernah baca doa lagi, nggak pernah baca Bismillah. Santai ya dulu tadi, nanti kena tabrak apa segala macam. Tetaplah sama Allah SWT. Terus kita berserah diri sama Allah, nggak apa-apa tabrak. Yang penting kita bersama Allah. Ada hikmah di balik kita tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena waktu pun sedikit sudah lewat. Ya, mohon maaf. Ya, selanjutnya kita sesi pertanyaan.